Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mun Setiawan. Oke, seperti pada judul pada video ini, kali ini kita akan membahas satu buah fitur atau dua buah fitur yang ada di dalam Excel, yaitu VLOOKUP dan if. Apa itu VLOOKUP? VLOOKUP adalah satu buah rumus mencari informasi data yang telah ada untuk data utama. Oke, di sini saya memiliki satu buah contoh soal atau katakanlah satu buah kasus yang akan kita selesaikan dengan rumus VLOOKUP dan if. Di sini saya memberikan satu buah contoh klinik persalinan selebriti. Nah, di sini kita memiliki nama pasien, kelas, penanganan, tanggal masuk, tanggal keluar, dan yang akan kita cari itu adalah lama inap, biaya layanan, biaya persalinan, dan total bayar. Di sini ada dua buah tabel, ini data utama yang akan kita isi dan atau kita cari dengan data kunci. Data kunci di sini saya sudah memiliki biaya per hari, inap, layanan, dan juga kelas. Oke, langsung saja kita selesaikan satu buah kasus ini dengan rumus VLOOKUP dan if. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini. Di sini ada nama pasien Nina dengan kelas A dengan penanganan bidan. Dia masuk tanggal 1 dan keluar tanggal 4. Berapa lamakah dia lama menginap di rumah sakit selebriti tersebut? Oke, kita langsung isi saja dengan cara sama dengan klik ini dikurangi tanggal masuk, enter. Nah, jadi Ibu Nina lama inapnya itu selama 3 hari. Kalau sudah ketahuan 1, kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencari biaya inap dari seluruh pasien yang ada di tabel ini. Oke, di sini untuk biaya inap per hari itu untuk kelas A 300.000. Jadi secara logika, Ibu Nina itu lama menginap 3 hari, biaya inapnya per hari itu 300. Jadi logikanya harus isinya adalah 900.000. Kita isi dengan rumus VLOOKUP dengan data kunci yang telah ada. Caranya sama dengan VLOOKUP. Kemudian di sini kita cari lookup value-nya. Lookup value itu adalah data yang sudah ada di data utama dan data kunci. Di sini sudah ada kelas, di sini ada kelas. Kita klik kelasnya, titik koma, kemudian kita blok data kuncinya seluruhnya. VLOOKUP itu harus kita ketahui adalah vertical lookup, jadi menghitungnya itu adalah kolom ke samping. Kita lihat di sini, biaya inap itu atau data inap itu ada di posisi kolom keberapa. Kita lihat di sini kolom ke-1, kolom kedua. Berarti di sini ada di kolom kedua. Tapi jangan lupa setelah kita klik keseluruhan data kunci ini, kita absolutkan atau bahasa kita itu didolarkan, yaitu dengan mengklik F4. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini datanya H14, J16. Setelah kita klik F4, dia muncul dolar H, dolar 14, dolar J, dan dolar 16. Ini adalah untuk mengunci sebuah data tersebut. Setelah itu kita klik titik koma, masukkan tadi di kolom keberapa. Untuk inap itu ada di kolom kedua. Kita klik 2, titik koma 0, kurung tutup, dikali lama inap. Jadi biaya per harinya untuk kelas A itu 300.000 dan lama menginap Ibu Nina itu 3 hari, maka kita kali lama inap. Kita enter. Nah, lama inap 3 hari, biaya inap per hari 300.000, total 900.000. Kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita mengisi biaya layanan. Biaya layanan di sini kita udah ketahui kelas A itu dalam 1 hari itu 100.000. Nah, secara logika Ibu Nina itu karena ada di kelas A, berarti biaya layanannya adalah 300.000. Tetap dengan menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP. Kemudian klik kelasnya, titik koma, di blok data kuncinya, klik F4, titik koma, di kolom keberapa biaya layanan? 1, 2, 3. Berarti ada ketiga, titik koma 0, kurung tutup, dikali lama inap. Enter. Nah, di sini sudah keluar 300.000 karena biaya kelas A dalam sehari itu adalah 100.000 dikali 3, 300.000. Kita tarik ke bawah.
Untuk mengisi persalinan di sini karena sudah tidak ada di sini datanya, maka di sini adalah menggunakan rumus if. Kita ibaratkan seperti ini. Di sini penanganan itu ada oleh bidan dan oleh dokter. Nah, kita ibaratkan jika penanganan oleh dokter, maka dia harus bayar 1 juta. Apabila persalinannya dilayani oleh bidan, maka dia harus bayar 500.000, contoh seperti itu. Caranya seperti ini, sama dengan jika. Harus tahu dulu rumus if itu adalah jika, maka. Jika if atau if itu jika, dalam kurung, klik bidan, sama dengan jika oleh dokter, maka dia harus bayar 1 juta. Selain oleh dokter, maka oleh bidan, maka dia harus bayar 500.000. Kurung tutup, enter. Lihat di sini, karena penanganannya oleh bidan, maka dia harus bayar 500.000. Rumusnya adalah seperti ini. Cara ngebacanya adalah jika penanganan oleh dokter, maka dia harus bayar 1 juta. Selain oleh dokter, yaitu bidan, maka dia harus bayar 500.000. Seperti itu secara logikanya. Klik enter, tarik ke bawah. Lihat di sini, dokter itu harus 1 juta, kita tarik, maka dia persalinannya adalah 1 juta rupiah. Selain dokter, maka dengan bidan yaitu 500.000. Untuk total bayar, sangat mudah, kita menggunakan rumus SAM, sama dengan SAM. Tarik dari biaya inap, biaya layanan, biaya persalinan, kurung tutup, enter. Setelah kita ketahui, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini total bayar dari tiap-tiap nama pasien, karena di sini pasiennya ada 6, total bayarnya udah kita ketahui. Nah, di sini ada total bayar tertinggi, total bayar terendah, rata-rata pemasukan. Total bayar itu dengan menggunakan rumus SAM, sama dengan SAM. Blok, total bayar semuanya dari ke-6 pasien, kurung tutup, enter, maka totalnya adalah 9.090.000. Nah, total bayar tertinggi itu adalah rumusnya dengan menggunakan max, sama dengan max. Blok, total bayar ke-6 pasien, kurung tutup. Jadi total bayar tertinggi itu adalah di antara ke-6 pasien ini siapa yang membayar paling tinggi. Ini adalah 1.750, paling tinggi itu adalah Ibu Desi Ratnasari. Total bayar terendah itu adalah siapa yang paling membayar terkecil dari ke-6 pasien ini, sama dengan rumusnya itu min dalam kurung blok, enter. Jadi paling kecil bayar dalam klinik persalinan selebriti adalah 1.300.000, punya Ibu Dina Sipanti. Rata-rata pemasukan itu adalah rata-rata dari ke-6 pasien ini berapa, sama dengan rumusnya adalah average. Blok, total bayar semuanya, kurung tutup, enter. Totalnya dari ke-6 ini adalah rata-ratanya itu adalah 1.515.000. Perlu kita ketahui untuk membuat tanggal itu posisinya harus di date, atau coba kita buat dulu seperti ini. Di blok semuanya, kita pastikan ini adalah format selnya itu atau numbernya adalah date di sini. Pilih aja ini bebas date, pastikan. Jadi jangan hanya mengetik biasa, karena biasanya Excel itu tidak membaca karakter-karakter yang agak lain gitu. Kemudian di sini untuk RP itu pastikan jangan mengetik RP manual atau titik manual. Di sini ketika saya klik di sini, RP-nya di sini tidak muncul. Jadi ini kita ketiknya itu hanya angka saja, 300.000. Untuk membuat RP dan titik atau titik koma 2 itu ada di format cell. Di blok dulu datanya yang mau kita buat rupiah atau titik koma. Klik kanan, format cell. Di sini accounting, pilih. Di sini ada simbolnya RP, decimal place-nya 2. Kemudian klik OK. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi. Ciao.